Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Dwi Hapsari dengan NIM 231101030003. Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C1. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran yang dibimbing oleh Bapak Bahrul Munib SHI MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar sibernetik dan penerapannya dalam pembelajaran. Teori belajar sibernetik itu merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan teori yang sebelumnya, yaitu ada teori humanistik, teori konstruktivisme, dan lain sebagainya. Di dalam teori ini berpendapat bahwa belajar itu adalah pengolahan informasi. Proses belajar memang penting di dalam teori ini, namun yang lebih penting itu adalah sistem informasinya. Sistem informasi ini yang diproses akan dipelajari oleh siswa. Kemudian, asumsi lain dari teori sibernetik ini adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem. Dengan sistem informasi, siswa memperoleh pengetahuan secara tidak langsung. Komponen proses informasi dibagi menjadi 3 berdasarkan fungsi, kapasitas, dan juga bentuk informasi serta proses terciptanya lupa. 3 komponen tersebut adalah: yang pertama, sensori reseptor. Sensori reseptor merupakan asal tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Kemudian, tahapan kedua adalah working memory. Working memory diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu. Karakteristiknya itu memiliki kapasitas yang terbatas, kurang dari 7 slot informasi yang didapat hanya mampu bertahan kurang lebih 15 detik apabila tanpa adanya upaya pengulangan. Kemudian, informasi dapat disandi di dalam bentuk yang berbeda dari stimulus aslinya, baik dalam bentuk verbal visual ataupun semantik yang dipengaruhi oleh peran proses kontrol, dan juga seseorang dapat dengan sadar mengendalikannya. Yang ketiga sering kita sebutkan bahwa sebab memori jangka panjang, yaitu long term memory. Jadi, long term memory ini diasumsikan berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. Kemudian mempunyai kapasitas tidak terbatas dan juga sekali informasi disimpan di dalam long term memory. Long term memory ini ia akan tidak pernah terhapus atau hilang atau lupa, hanya disebabkan oleh kesulitan atau kegagalan memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Artinya, ketika seseorang mengalami lupa, di situ adanya kegagalan di dalam memunculkan kembali informasi yang akan diperlukan, sehingga di dalam teori pemrosesan informasi ini diharapkan memang dalam pembelajaran paling tidak semua siswa di dalam kaitannya dengan pembelajaran ini paling tidak harus pada tingkatan long term memory. Jadi, apapun yang berkaitan dengan jaringan komputer, kecerdasan buatan, dan internet disebut sebagai sibernetika. Ilmuwan Nobel winner dari Massachusetts Institute of Technology menciptakan kata sibernetika untuk merujuk pada kecerdasan buatan. Metode di mana umpan balik memfasilitasi komunikasi disebut sebagai sibernetik. Menurut interpretasi ini,
M.R. Abror menjelaskan, sibernetika adalah ilmu yang mempertanyakan prinsip-prinsip kontrol dan komunikasi yang diterapkan dalam fungsi banyak organisme atau mesin. Dalam hal ini sering identik dengan umpan balik. Yang selanjutnya yaitu tujuan belajar menurut aliran sibernetik. Hubungan yang rumit antara sistem pembelajaran dan lingkungannya disebut sebagai aliran pembelajaran sibernetik yang didirikan Norbert Wiener pada pertengahan abad ke-20. Pembelajaran ini menempatkan penekanan kuat pada pemahaman sistem dalam konteks lingkungan yang berubah, berbeda dengan pendekatan konvensional yang melihat pembelajaran sebagai proses individual. Tujuan belajar menurut aliran sibernetik yang pertama yaitu optimasi adaptasi. Tujuan utama pembelajaran adalah untuk meningkatkan kapasitas sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ini mencakup tidak hanya peningkatan pengetahuan dan kemampuan, tetapi juga kapasitas untuk beradaptasi dengan baik terhadap perubahan keadaan. Yang kedua yaitu pertumbuhan dan evolusi. Belajar dipandang sebagai proses evolusi sistem dengan tujuan memfasilitasi pengembangan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam kerangka ini, pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan situasi baru dan meningkatkan fungsinya dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan berpikir sistemik. Aliran pembelajaran sibernetik menempatkan penekanan kuat pada nilai membantu orang memperoleh kemampuan untuk memahami hubungan yang rumit yang ada antara berbagai komponen sistem, memfasilitasi pengetahuan yang lebih lengkap tentang interaksi dan efek timbal balik dari banyak komponen sistem adalah tujuan pembelajaran sibernetik. Yang keempat yaitu partisipasi aktif dalam pembelajaran. Dari sudut pandang sibernetik, tujuan pembelajaran juga mencakup partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Untuk meningkatkan pemahaman, ini memerlukan melakukan lebih dari sekedar menerima informasi secara pasif. Ini juga memerlukan partisipasi dalam penyelidikan, introspeksi, dan kerja tim. Yang kelima yaitu adaptasi diri. Tujuan pembelajaran aliran sibernetika adalah untuk membantu sistem pembelajaran dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan eksternal dan internal yang menghambat adaptasi. Ini memerlukan proses observasi, penilaian, dan modifikasi yang berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori sibernetika. Setiap teori belajar memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Yang pertama yaitu kelebihan teori sibernetik, yaitu yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol, mengacu pada fokus pada cara individu memproses informasi dan belajar dari proses tersebut dan pada hanya hasil akhirnya. Yang kedua, teori belajar ini menghasilkan perubahan yang terbukti dalam perilaku serta dalam hal kapasitas kognitif, emosional, dan psikomotorik. Yang ketiga, setiap orang dapat memilih model pembelajaran yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Yang keempat, pendidikan dapat dikomunikasikan dengan cara yang menarik, partisipatif, dan interaktif. Dengan penggunaan gangguan audio dan animasi multimedia, siswa tidak akan bosan mempelajari pelajaran selama berjam-jam. Yang kelima, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Hal ini menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam belajar, dan semua kegiatan belajar diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang selanjutnya, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya.
Hal ini berarti kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dalam situasi kehidupan nyata. Yang ketujuh, siswa secara psikologis akan lebih berani untuk bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru atau instruktur karena mereka tidak akan takut salah dan bertanggung jawab langsung atas kesalahan mereka. Selanjutnya, kekurangan teori sibernetik. Kekurangan teori sibernetik ini sebetulnya tidak banyak, hanya pada lebih menekankan pada sistem informasi dan sifatnya tidak cenderung pada proses belajar. Jadi kekurangannya ketika kita memberikan sistem informasi, artinya siswa itu hanya dapat belajar secara mandiri. Dan juga meskipun kita melakukan pembimbingan, artinya dia bisa melakukan kegiatan tersebut sendiri. Kekurangan teori sibernetik ini juga membutuhkan waktu yang lebih lama di dalam penerapan. Maksudnya adalah ketika kita menyajikan sebuah informasi, kekurangannya bagi guru adalah membutuhkan waktu yang lama di dalam penyiapan sistem informasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar menurut teori belajar sibernetik. Beberapa prinsip belajar teori sibernetik menurut Joy Murray adalah: 1. Kita adalah sebagai pengamat. 2. Sebagai pengamat, kita tidak dapat mengklaim perspektif luar karena kita secara inheren terintegrasi dalam sistem tempat kami beroperasi. Yang ketiga, banyak sejarah hidup yang ada hanyalah untuk diamati. Kita hanya memiliki satu kesadaran dan satu tubuh. Dengan demikian, tidak ada orang lain yang dapat melakukan pengamatan yang telah kita lakukan. Keempat, kita dapat mengubah lingkungan atau sistem dengan mengamati setiap perbedaan yang mungkin ada. Pengamat akan mengumpulkan berbagai data dan mengirimkannya kepada kita. 5. Informasi muncul dalam suatu proses hidup antara pengamat dan juga sistem. 6. Melalui komunikasi dan tentunya umpan balik secara konstan. Kita dapat mengubah gambaran mengenai dunia dan mengubahnya, sedangkan perubahan ini dinamakan dengan pembelajaran. 7. Belajar adalah bagian penting dari kehidupan dan berasal dari kebutuhan untuk bertahan hidup di bidang fisik, sosial, budaya, dan ekonomi. 8. Proses belajar pada kenyataannya dipengaruhi oleh lingkungan kita. Tidak diragukan lagi akan mengikuti jalur kehidupan yang kita harapkan dan unik untuk setiap individu. 9. Kita semua merupakan pengamat yang mengamati sebuah sistem tertentu. Selanjutnya, pembelajaran menurut Alnef Landa. Berpikir adalah proses mempertimbangkan dan membuat keputusan dengan menggunakan alasan penimbangan memori. Menurut Landa, yang merupakan salah seorang psikologi yang beraliran sibernetik, ada dua macam proses berpikir. Yang pertama yaitu proses berpikir algoritmik, linear, konvergen, dan lurus yang ditujukan untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah saat kegiatan menelpon, menyalakan mesin mobil, dan lain-lain. Yang kedua, proses berpikir heuristik, yaitu proses berpikir divergen dan menuju ke beberapa target sekaligus. Contohnya adalah pemilihan atribut geometri, memecahkan suatu masalah, dan lain-lain. Jika materi yang akan dipelajari atau masalah yang harus diselesaikan diakui dikarakterisasi, maka proses pembelajaran akan berjalan tanpa hambatan. Mata pelajaran tertentu lebih baik dilayani dengan diajarkan secara terstruktur dan berurutan. Sementara mata pelajaran lain lebih baik dilayani dengan disajikan dalam format terbuka yang memungkinkan siswa menjadi kreatif dan imajinatif. Misalnya, lebih berhasil jika informasi mengenai rumus diberikan secara algoritmik.
untuk membantu siswa mempelajari rumus matematika. Alasannya adalah bahwa rumus matematika sering mengikuti prosedur langkah demi langkah yang telah ditentukan sebelumnya dan mengarah ke tujuan tertentu. Namun, akan lebih baik jika proses berpikir siswa diarahkan ke arah difusi atau pemikiran heuristik agar dapat memahami makna yang lebih luas dari suatu konsep yang memiliki multitafsir seperti konsep keadilan atau demokrasi, dengan harapan pemahaman mereka terhadap konsep tersebut tidak tunggal, monoton, dogmatis, atau linear. Selanjutnya, pembelajaran menurut Pas and Scott. Teori Pas and Scott menyatakan bahwa ada dua jenis pemikiran, yaitu serialis dan holis, yang dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah matematika, selain meninjau materi yang telah mereka pelajari dan terima dari guru mereka. Yang pertama ada serialis. Teknik algoritmik mirip dengan pendekatan serialis Pas and Scott, terutama ketika mempelajari mata pelajaran tertentu seperti matematika. Siswa serialis cenderung berpikir secara algoritmik. Seseorang yang belajar dengan cara serialis lebih suka mengambil langkah-langkah kecil dan metodis yang bertujuan untuk memahami setiap konsep sebelum melanjutkan, mengikuti jalan lurus melalui kegiatan pembelajaran, dan menghindari jalan memutar. Siswa yang mengikuti urutan hierarkis langkah-langkah sedang diajarkan menggunakan pendekatan serialis untuk belajar. Dengan kata lain, siswa yang belajar dengan cara serialis biasanya mendekati masalah aritmatika menggunakan teknik yang sudah ada sebelumnya atau prosedur metodis yang telah diajarkan kepada mereka oleh guru mereka. Yang kedua ada holis. Cara berpikir menyeluruh atau holis adalah cara berpikir yang diajarkan sering melompat ke depan dan mencakup seluruh ruang lingkup sistem informasi. Siswa yang mempelajari holis biasanya mulai dengan tingkat pengetahuan terluas dan maju ke tingkat yang lebih khusus atau mendalam. Seorang pemikir holis memiliki metode pendidikan alternatif dan mengadopsi perspektif yang berbeda saat mendekati konsep. Peserta didik dengan gaya mengajar holistik atau holis adalah mereka yang menggunakan taktik mengajar konseptual dan fleksibel dan tidak dibatasi oleh fase pembelajaran hierarkis. Ketika menjawab masalah aritmatika dalam pendekatan holis, siswa biasanya sampai pada solusi yang berbeda dari apa yang mereka ajarkan. Gaya serialis lebih meningkatkan operasi. Pendekatan holis cenderung membangun deskripsi. Sebenarnya, memperoleh pengetahuan memerlukan strategi metodis yang didasarkan pada keahlian prosedural dan teknis. Untuk sepenuhnya memahami domain masalah lengkap, kemahiran teknis diperlukan. Namun, untuk mempertahankan nilai total, tugas yang lebih operasional dan khusus diperlukan untuk keahlian prosedural. Akibatnya, siswa holis sering membuat penjelasan yang mengutamakan ketelitian. Murid yang memusatkan fitur operasional adalah murid bergaya serialis yang menikmati tahapan prosedural yang tepat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.